Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya siswa dari kelas PJKRG. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik. Yang pertama, definisi pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam seluruh jangka kehidupan manusia, semenjak dalam kandungan sampai meninggal di dalamnya, terjadi perubahan-perubahan baik fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perubahan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke arah kaudal, atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Adapun tugas-tugas perkembangan manusia, menurut Robert J. Huffingers, adalah sebagai tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Yang pertama, belajar berjalan. 2. Belajar makan padat. 3. Belajar mengendalikan gerakan badan. 4. Mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya. 5. Memperoleh stabilitas fisiologis. Dan yang terakhir, membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik. Adapun tugas perkembangan pada masa anak, yaitu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Yang kedua, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Yang keempat, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelamin. Tugas perkembangan masa remaja, memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan sebaya dan kedua jenis kelamin. Kedua, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Ketiga, menerima fisik diri dan menggunakan badan secara efektif. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, memilih pasangan hidup. Kedua, belajar hidup dengan suami atau istri. Ketiga, memulai kehidupan berkeluarga. 4. Membimbing dan merawat anak. 5. Mengolah rumah tangga. 6. Memulai suatu jabatan. Kelima, atau yang terakhir, menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan masa setengah baya. Yang pertama, memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara. Kedua, membangun dan mempertahankan standar ekonomi. Ketiga, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang terakhir yaitu membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan orang tua. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik. Kedua, menyesuaikan tubuh terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri. Dan yang keempat atau yang terakhir, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut. Apa sih pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Kepentingan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja. Kedua, pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk merespons bagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari seorang anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan anak akan membantu mengetahui berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Yang keempat atau yang terakhir, dengan mempelajari perkembangan anak akan membantu memahami diri sendiri.
Itulah tadi beberapa poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.